Sampai hari ini kasus persengketaan Maroko atas wilayah Sahara Barat belum dapat diselesaikan. Negara dengan kota Rabat sebagai ibu kota negaranya ini dihuni oleh sekitar 36.472.000 jiwa, di mana sekitar 99% dari warga negaranya beragama Islam. Bahasa Arab, Amazigh, dan bahasa Prancis adalah bahasa resmi dan bahasa sehari-hari yang dipakai di negara Maroko. Penghapusan protektorat Spanyol dan pengakuan kemerdekaan Maroko oleh Spanyol dinegosiasikan secara terpisah dan dibuat final dalam deklarasi bersama. Melalui perjanjian ini, kendali Maroko atas daerah-daerah yang dikuasai oleh Spanyol dipulihkan, kecuali wilayah Ceuta dan Melilla yang tetap menjadi daerah kekuasaan Spanyol. Adalah 17 fakta tentang negara Maroko. Nama dari negara Maroko diambil dari nama kota Marrakech yang dalam bahasa Berber, kata Marrakech mempunyai arti tanah Allah. Penduduk awal dari wilayah yang saat ini bernama Maroko adalah orang-orang yang meninggalkan wilayah Sahara yang mengering dan menjadi gurun. Mereka pergi ke pegunungan Atlas dan kemudian ke wilayah pesisir. Kemudian orang-orang ini menciptakan akar kebudayaan Amazigh atau Berber. Sistem hukum yang ada di negara Maroko didasarkan pada hukum Islam serta hukum sipil Spanyol dan Prancis. Pada tanggal 30 Juli adalah hari nasional di negara Maroko yang diperingati sebagai hari tahta, yaitu hari ketika raja mereka naik tahta. Kunjungan Presiden Soekarno ke kota Rabat pada tanggal 2 Mei tahun 1960 adalah kunjungan kepala negara pertama di dunia ke Maroko pasca kemerdekaan. Kunjungan itu mendapat sambutan hangat dari Raja Mohammed V dan rakyat Maroko. Presiden Soekarno dianggap sebagai pemimpin revolusi dunia yang membangkitkan semangat kemerdekaan bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Negara Maroko menggunakan nama Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno di sebuah ru atau sebuah nama jalan. Jalan tersebut berada di kota Rabat, ibu kota Maroko. Orang Maroko menyebutnya sebagai Ru Soekarno. Jalan tersebut berada di sebelah kantor pos di pusat kota, tidak jauh dari stasiun kereta Casa Voyager. Penghormatan terhadap tokoh perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia ini berawal dari jasa Soekarno menggalang kekuatan negara-negara dunia dalam Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang dilaksanakan di kota Bandung, Jawa Barat. Peran besar Soekarno inilah yang kemudian memberikan dampak pada kemerdekaan Maroko pada tanggal 2 Maret tahun 1956 dari kolonial Prancis. Dan setelah itu Soekarno menjadi presiden pertama dari negara lain yang mengunjungi Maroko setelah kemerdekaan negara Maroko. Ekonomi negara Maroko adalah yang terbesar kelima di benua Afrika. Setengah dari ekonomi Maroko adalah dari sektor jasa terutama pariwisata, selain sektor lainnya seperti tambang dan pertanian serta ekspor ikan dan makanan laut. Buah jeruk adalah salah satu ekspor utama dari negara Maroko. Jeruk merupakan buah yang banyak tumbuh di negara Maroko seperti jeruk keprok, clementine, dan jeruk mandarin. Meskipun ekspor kurma Maroko terbilang relatif kecil dibanding dengan negara eksportir kurma lainnya, namun lebih dari 112.000 ton kurma diekspor dari negara ini setiap tahunnya. Universitas Al-Qarawin adalah sebuah universitas dan pusat studi teologi Islam. Universitas ini diakui sebagai salah satu universitas tertua yang masih ada di dunia, yang didirikan sejak tahun 858 Masehi. Kota